Dimensi kelima bukanlah suatu tempat, tetapi sebuah keadaan, sebuah tingkat kesadaran yang kamu wujudkan. Dan coba tebak, kamu mungkin sudah berada di sana dan bahkan tidak menyadarinya. Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah kamu sudah hidup di dimensi kelima? Inilah beberapa tanda-tandanya. Jika kamu merasa dunia yang dulu kamu kenal sedang runtuh di sekitarmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua menyaksikan momen-momen yang tidak seperti biasanya. Ini bukan fase kehancuran, tapi periode kebangkitan spiritual. Sebuah pergeseran kesadaran. Seperti kata pepatah lama, selalu ada kegelapan sebelum fajar menyingsing. Kita telah hidup di dunia dimensi ketiga, sebuah realitas fisik dan nyata yang dapat kita sentuh, lihat, dan dengar. Namun seiring dengan berkembangnya bumi dan manusianya, kita bertransisi ke dalam realitas dimensi kelima. Ini adalah ranah non-fisik yang dapat diakses terutama oleh mereka yang telah bangkit secara spiritual. Dimensi kelima adalah tempat di mana cinta mengalahkan ketakutan dan persatuan menggantikan perpecahan. Dalam perjalanan yang luar biasa ini, indera kamu menjadi lebih baik, menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Persepsi kamu meluas, memungkinkan kamu melihat apa yang tak terlihat dan mendengar apa yang tak terdengar. Ini mirip dengan mengupgrade software jiwamu, dan seperti halnya pembaruan lainnya, kamu mungkin mengalami beberapa gangguan. Orang-orang di sekitar kamu mungkin melaporkan sensasi yang tidak biasa, perubahan emosi, atau kondisi kesehatan yang tidak terduga. Meskipun beberapa orang mungkin mengabaikan ini sebagai suatu kebetulan yang aneh, pada kenyataannya, hal ini merupakan manifestasi dari perubahan mendasar, peningkatan sistem spiritual dan fisik kita. Ini bukanlah fenomena yang perlu ditakuti. Ini adalah keselarasan semesta dengan diri kamu yang lebih tinggi. Agar kenaikan terjadi, kamu harus menghadapi ketakutanmu, menghadapi rasa sakitmu, dan menjelajahi dunia bawahmu. Dengan merangkul sisi gelap di dalam dirimu, kamu menemukan keberanian untuk melangkah menuju terang dan naik. Salah satu aspek yang paling menantang dalam transformasi ini adalah hancurnya kehidupan dimensi ketiga. Relationship kamu mungkin berakhir, karir bisa berubah, dan persahabatan mungkin putus. Dan betapapun sulitnya hal tersebut, ini adalah bagian penting dari proses. Saat elemen dimensi ketiga kehidupanmu hancur, elemen-elemen tersebut memberi ruang bagi realitas dimensi kelima untuk terbentuk. Tidak mudah untuk melepaskannya. Itu manusiawi untuk merasa terikat pada hal yang familiar. Namun, rasa sakit saat mengucapkan selamat tinggal tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kegembiraan bertemu dengan diri kamu yang telah berubah ketika kamu mencapai sisi lain dari perjalanan transformatif ini. Kamu akan menyadari bahwa kehidupan barumu adalah kehidupan yang kamu impikan selama ini. Intinya, hidup kamu tidak berantakan. Hidup kamu sedang menyelaraskan diri dengan rancangan besar, tujuan yang lebih tinggi. Hal ini membuka jalan bagi versi dirimu yang lebih benar, lebih berani, dan lebih tercerahkan. Berpeganglah pada visi, tetapi lepaskanlah kemelekatan pada keadaan. Kehidupan lama kamu tidak runtuh. Ia hanya menggugurkan daun-daunnya agar pohon yang lebih kuat dan lebih indah tumbuh di tempatnya. Saat kamu meningkat secara spiritual menuju dimensi kelima, jiwa kamu menjadi sensitif, halus terhadap frekuensi dan getaran yang berbeda. Selama peningkatan spiritual ini, racun dalam hidupmu mulai terlihat seperti jempol yang terluka. Racun ini tidak terbatas pada zat-zat seperti alkohol atau makanan tidak sehat, alias junk food. Hal ini juga meluas ke hubungan yang beracun, istilah umumnya toxic relationship. Lalu pada lingkungan sosial dan bahkan pada pola pikir yang beracun. Sederhananya, elemen-elemen ini tidak lagi sesuai dengan dirimu. Tubuh kamu mungkin bereaksi dengan merasa tidak enak badan, suasana hatimu mungkin menurun, dan kamu mungkin merasa lebih jengkel dari biasanya. Kamu menjadi seperti alat musik yang disetel dengan baik, dan racunnya menjadi nada false alias nada sumbang.
Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi. Namun, terkadang menjauh dari orang-orang atau situasi tertentu adalah hal paling penuh kasih yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri dan bagi mereka. Berani menetapkan batasan berarti memiliki keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika kamu beresiko mengecewakan orang lain. Dengan menjauhkan dirimu dari racun, kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak mencintai atau tidak peduli pada orang-orang atau hal-hal tersebut. Kamu mengatakan bahwa kamu lebih mencintai dirimu sendiri, dan tidak ada yang salah dengan itu. Memprioritaskan kesejahteraan diri bukanlah hal yang egois, malahan itu perlu. Jika bukan kamu yang menjaga kedamaian batin dirimu, lalu siapa lagi? Keseimbangan mental kamu bukan hanya bagian dari dirimu. Itu adalah inti dari kesejahteraan kamu. Ketika pikiran kamu tenang, tubuh kamu akan mengikutinya, dan semangatmu akan melambung tinggi. Merangkul eksistensi dimensi kelima berarti membuat ketenangan pikiran kamu menjadi harga mati, tidak dapat ditawar lagi. Kamu menyadari bahwa kesehatan mentalmu adalah kekayaanmu, modal utama kamu untuk kehidupan yang sejahtera. Jika kamu mengidentifikasi dirimu sebagai seorang pekerja cahaya, proses pelepasan ini akan mengambil dimensi yang lebih dalam. Tujuan kamu bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi. Kamu adalah mercusuar yang membimbing orang lain melewati masa-masa transformatif ini. Agar kamu dapat melayani orang lain secara efektif, sangat penting untuk menjaga cahayamu. Mercusuar tidak dapat memandu kapal jika cahayanya diredupkan oleh kabut. Tetap setia pada hakikat dirimu adalah hadiah kamu kepada dunia. Dengan menjauh dari hal-hal negatif, kamu mendapatkan perspektif yang dibutuhkan untuk membimbing orang lain. Kamu berdiri sebagai bukti dari transformasi yang mungkin terjadi, menunjukkan kepada orang lain bukan hanya cara yang lebih baik, tetapi juga jalan menuju realitas yang lebih tinggi dan lebih harmonis. Di dunia yang seringkali berisik, kacau, dan penuh dengan gangguan, pernahkah kamu merasakan daya tarik magnetik ke arah alam? Seperti dorongan yang tidak dapat dijelaskan yang membawa kamu ke gunung, hutan, danau, atau lautan. Unsur-unsur yang telah melingkupi kehidupan sejak awal waktu sedang memanggilmu. Dan ada alasan spiritual yang mendalam atas tarikan ini. Allah mengetahui jiwamu, dan Allah mengetahui bahwa kamu berada di sini untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang lebih besar. Sebuah perubahan kolektif menuju realitas dimensi kelima. Ini bukan hanya tentang keindahan pemandangan alam. Ini tentang kebijaksanaan yang ada di setiap daun, setiap batu, setiap gelombang. Jadi, mengapa alam memanggilmu? Ini bukan hanya untuk liburan yang menyegarkan atau postingan Instagram yang menakjubkan. Ini adalah undangan untuk memanfaatkan dirimu yang terdalam, untuk menyelaraskan dengan tujuanmu, untuk menyembuhkan, dan untuk bertumbuh. Ibu Bumi tahu cahaya unik yang kamu bawa ke dunia dan ingin membantumu bersinar lebih terang. Baik saat kamu mengalami momen-momen introspeksi di tepi danau yang tenang atau menemukan kejernihan di puncak gunung. Alam berfungsi sebagai garpu talak kosmik. Ini mengatur ulang frekuensimu, membantu kamu selaras dengan getaran yang lebih tinggi dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Jika panggilan alam bergema di dalam dirimu, itu tandanya kamu bukan sekedar pengunjung alias wisatawan, tapi kamu adalah seorang penjaga bumi. Kamu dipanggil untuk berkontribusi pada peralihan planet ini ke tingkat yang lebih tinggi. Interaksi kamu dengan alam bukanlah transaksi satu arah, tetapi hubungan simbiosis mutualisme. Saat kamu memperoleh kedamaian, kebijaksanaan, dan penyembuhan dari bumi, energi kamu juga memberi nutrisi pada planet ini sebagai balasannya. Jadi, lain kali kamu merasakan keinginan untuk berjalan-jalan di hutan, lautan, atau duduk di tepi danau, ingatlah bahwa kamu tidak sedang melarikan diri dari dunia, melainkan kamu sedang menyelami lebih dalam ke dalam tujuanmu. Kamu bukan hanya bagian dari alam. Kamu
adalah bagian dari masa depannya, sebuah masa depan yang menjanjikan perpaduan harmonis antara kebangkitan spiritual dan keindahan bumi. Pada akhirnya, tidak ada hadiah yang lebih besar daripada cinta. Saat kamu lebih menyelaraskan diri dengan alam dan memupuk ikatan dengan bumi, kamu akan menemukan bahwa jenis hubungan lain juga memerlukan perhatianmu. Hubungan yang penuh perasaan. Ini adalah hubungan yang bergema tidak hanya pada tingkat pikiran atau tubuh, tetapi juga di dalam inti jiwa kamu. Dalam dunia dimensi ketiga yang berfokus pada materialisme dan kedangkalan, interaksi seringkali hanya berada di permukaan. Entah itu obrolan santai dengan teman, pertemuan bisnis, atau bahkan pertemuan keluarga, mudah untuk menjaga agar hal-hal agar tetap aman. Mendiskusikan topik-topik yang hampir tidak menyentuh permukaan tentang siapa kita sebenarnya. Namun, saat kamu naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kamu akan menyadari bahwa hal ini tidak lagi cukup. Jiwa kamu mulai mendambakan kedalaman. Ia merindukan sesuatu yang lebih penting, bermakna, dan benar-benar otentik. Ketika kamu naik secara spiritual, kamu menjadi fasih dalam bahasa baru. Bahasa yang tidak memerlukan kata-kata karena berbicara langsung kepada jiwa. Bahasa ini tidak diungkapkan melalui isyarat besar atau percakapan yang rumit. Bahasa ini ditemukan dalam senyuman sederhana, sentuhan penuh kasih, momen bersama yang hening yang mengungkapkan lebih dari 1000 kata yang bisa diucapkan. Saat kamu mendengarkan frekuensi yang lebih tinggi ini, kamu akan mulai menarik hubungan yang memiliki resonansi pada tingkat yang sama. Berbeda dengan hubungan konvensional, hubungan ini dipenuhi dengan tujuan. Mereka tidak selalu romantis. Faktanya hubungan yang penuh perasaan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, persahabatan, mentorship, atau bahkan ikatan kekeluargaan. Sobat bijakku yang tercinta, jika kamu mengalami semua tanda-tanda yang telah kita bahas, kamu sudah berada di dimensi kelima. Tetaplah setia pada dirimu. Oke? Salam bijak.